Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Isa Fauzi, NIM 211240047. Akan mempresentasikan hakikat pengembangan kurikulum. Mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran abad 21 yang diampu oleh Ibu Helna Nelis, MPD. Hakikat pengembangan kurikulum. Hakikat kurikulum. Sebelum membahas tentang hakikat kurikulum, pertama-tama kita akan membahas tentang kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Suparlan, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah, dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai tersebut. Nah, adapun selain berpedoman pada nilai-nilai yang ada tersebut, pengembangan kurikulum juga berpijak pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut? Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi berkenaan dengan kesesuaian antara komponen, tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas merupakan prinsip yang berkenaan dengan kebebasan atau keluasan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini berkenaan dengan adanya kesinambungan materi pelajaran antar berbagai jenis dan jenjang sekolah serta antar tingkatan kelas. Yang keempat adalah prinsip fleksibilitas dan efisiensi, yang artinya kurikulum harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan tentunya biayanya terjangkau. Yang kelima, prinsip efektivitas. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian, hakikat kurikulum development. Kurikulum development merupakan pengembangan kurikulum dengan menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan yang umum digunakan terdiri dari analisis, desain, pemilihan formasi, dan review. Pengembangan kurikulum atau kurikulum development adalah istilah yang lebih komprehensif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum menyiratkan perubahan dan perbaikan. Hakikat kurikulum improvement. Kurikulum improvement adalah perbaikan kurikulum atau penyempurnaan kurikulum, yaitu kegiatan yang mengacu pada usaha untuk melaksanakan dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada, guna memperoleh hasil yang lebih maksimal. Perbaikan kurikulum atau kurikulum improvement dalam beberapa kasus dipandang sebagai hasil dari pengembangan kurikulum. Kemudian, perbedaan antara kurikulum development dan kurikulum improvement. Nah, perbedaan singkat antara kurikulum development dan kurikulum improvement adalah kalau kurikulum development merupakan pengembangan kurikulum,
sedangkan kurikulum improvement merupakan perbaikan kurikulum. Nah, kemudian urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Pentingnya pengembangan dan pembaharuan kurikulum adalah berguna untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan makin berkembangnya sebuah negara, maka ilmu yang diajarkan harus dikembangkan terus-menerus. Maka dari itulah, pengembangan proses belajar ini dimulai dari pengembangan kurikulum. Pentingnya pengembangan dan pembaharuan kurikulum adalah berguna untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum akan membuat suatu kemajuan, sehingga tidak lagi tertinggal dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan sangat penting untuk kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga menaikkan kurikulum, maka akan menaikkan mutu kita sebagai sumber daya manusia. Namun, menaikkan kurikulum harus juga sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan sampai menaikkan kurikulum tetapi SDM siswanya tidak cukup untuk menerima pelajaran tersebut. Hal itu akan membuat siswa malah menjadi tidak bisa belajar dengan baik dan efektif, sehingga dapat membuat siswa sulit mengikuti dan memahami pelajaran tersebut. Nah, pengembangan kurikulum akan membuat suatu kemajuan, sehingga tidak lagi tertinggal dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan sangat penting untuk kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dengan menaikkan kurikulum maka akan menaikkan mutu kita sebagai sumber daya manusia, sehingga menciptakan sebuah sumber daya manusia yang handal. Hal ini akan sangat menguntungkan semua pihak. Dalam pembuatan kurikulum pun harus sangat hati-hati. Kita harus memiliki teori kurikulum terlebih dahulu dan juga harus mengetahui akan konsep kurikulum tersebut. Kurikulum juga harus diperhatikan dari sudut pandangnya, kemudian harus diperhatikan dari segi sekolah dan lingkungannya, dan yang terakhir dari segi studinya. Dengan begitu, maka kita dapat menentukan suatu kurikulum yang bagus dan benar, sehingga dapat mempermudah jalannya proses belajar mengajar. Oke. Kemudian pentingnya pengembangan kurikulum juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap pengetahuan kita, dan kita dianjurkan untuk mempelajari teknologi tersebut dengan baik dan benar, sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Tetapi sebaliknya, bila kurikulum yang berubah itu tidak tepat, maka akan membuat semua siswa menjadi kesulitan dalam menghadapi pelajarannya. Dengan adanya landasan yang kokoh, akan menghasilkan kurikulum yang kuat dalam program pendidikan, akan menghasilkan manusia yang terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk masa kini maupun masa depan. Jadi, manfaatkanlah kurikulum itu dengan baik dan benar. Selain itu, kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Kemudian, kurikulum juga berperan sebagai yang pertama, sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Yang kedua, kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian, kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswanya mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya, guna memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara-cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupan.
Kurikulum dan pendidikan juga merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang telah diketahui bahwa kurikulum berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, hakikat pengembangan kurikulum. Hakikat pengembangan kurikulum merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip praktis dan efisiensi, dan yang kelima prinsip efektivitas. Kemudian hakikat kurikulum development. Kurikulum development merupakan pengembangan kurikulum dengan menggunakan berbagai pendekatan. Kemudian hakikat kurikulum improvement. Kurikulum improvement adalah perbaikan kurikulum atau penyempurnaan kurikulum yang sudah ada. Kemudian ada perbedaan antara kurikulum development dan kurikulum improvement. Perbedaan singkat antara kurikulum development dan kurikulum improvement adalah kurikulum development merupakan pengembangan kurikulum, sedangkan kurikulum improvement merupakan perbaikan kurikulum. Kemudian ada urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Pentingnya pengembangan dan pembaharuan kurikulum adalah berguna untuk membantu siswa dan guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.